karena kesombongan dari hatinya sendiri. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, hati yang sedih mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah pancaran dari ketenangan hidup, sehingga dimanapun akan selalu membawa aura yang positif bagi orang sekitar, sedang orang yang sedih akan selalu murung, tidak bersemangat, dan hatinya tidak akan tenang. Orang bijaksana mencari pengetahuan, orang bodoh sibuk dengan kebodohannya. Orang bijak merasa dia harus banyak belajar memperbaiki diri, memperbaiki hati, perkataan, bahkan ilmu. Beda lagi dengan orang yang bodoh, akan menganggap dia sudah paling baik dan paling benar, dan bertindak apapun tanpa memikirkan resiko dan uh, manfaatnya di kemudian hari. Orang muram harus terus berjuang dalam hidupnya, tetapi orang yang periang selalu bahagia. Selalu bersyukurlah atas nikmat sekecil apapun, bahkan bisa bernafas pun hari ini adalah karunia yang luar biasa dari Tuhan untuk kita semuanya. Lebih baik sedikit harta daripada lebih baik sedikit harta tapi disertai takut kepada Tuhan daripada banyak harta tapi disertai kecemasan. Orang yang selalu bersyukur akan tenang hatinya, meski mungkin yang didapat dinilai sedikit bagi orang lain. Tapi orang yang tamak, tamak harta di sini sebesar apapun yang dia dapat akan merasa tidak cukup dan selalu merasa kekurangan. Lebih baik makan sayur daripada tapi disertai cinta kasih daripada makan daging lezat tapi disertai kebencian. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga menekankan kepada anak saya. Ketika saya hari itu hanya bisa masak tempe goreng sama sayur gitu ya, sayur asem apa mungkin tumis seperti itu. Saya selalu bilang ke anak saya, ini rezeki kita hari ini. Ini yang bisa kita makan hari ini. Syukuri apa yang kita dapat. Karena belum tentu besok kita bisa makan seperti ini. Jadi alhamdulillah anak-anak saya juga tidak terlalu banyak menuntut. Apapun yang saya sajikan, mereka makan dengan lahap. Itu suatu apa ya, kelegaan tersendiri bagi saya seperti itu ya. Jadi selalu menekankan kepada anggota keluarga untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diterima hari ini. Sekecil apapun kita harus bersyukur daripada makan enak, tapi dari hasil kerja yang tidak halal akan menjadikan tidak berkah untuk seluruh anggota keluarga. Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran. Orang yang sabar membawa perdamaian. Dalam menghadapi masalah, alangkah baiknya dihadapi dengan hati yang tenang, kepala dingin, agar bisa mendapatkan jalan jalan keluar yang baik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Orang malas akan selalu mengalami kesulitan. Orang jujur tidak menemui kesulitan. Namanya juga malas, saat mendapatkan kesulitan, dia tidak akan mencari solusi, tapi akan lebih dominan protes dan menggerutu. Untuk orang jujur, baik hati, akan mudah dapat solusi karena berpikir lebih jernih untuk mencari jalan dari sebuah masalah. Anak yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya. Anak yang bodoh tidak menghargai ibunya. Anak yang bijak akan tahu kewajibannya sebagai anak, yaitu menyenangkan hati orang tua. Dari segi perilakunya, sedang anak yang bodoh dalam hal ini adalah bodoh hati dan akal yang akan memikirkan kesenangan pribadi, kesenangan dunianya saja, tanpa memikirkan dampak buruk untuk orang tuanya. Kebodohan adalah kesenangan orang bebal. Orang bijaksana hidup lurus. Orang bebal adalah orang yang susah menerima masukan orang lain, susah diatur, sehingga hati dan pikirannya tertutup oleh kebodohannya sendiri. Rencana gagal jika tidak disertai pertimbangan. Rencana berhasil jika banyak yang memberi nasihat.
Rencana akan berjalan dengan baik jika kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Tentu saja, usaha sekeras apapun akan gagal jika kita tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Maka usaha dan doa harus seimbang. Kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya, mendatangkan sukacita. Ibarat pepatah mengatakan dari filosofi tadi ya, semakin berisi akan semakin merunduk. Orang berilmu akan lebih berhati-hati dalam berbicara, dalam berucap, agar tidak ada pihak yang tersakiti karena ucapan. Orang bijaksana mengikuti jalan mendaki yang menuju kehidupan, bukan jalan menurun untuk menuju kematian. Pada hakikatnya, orang bijak akan ada peningkatan secara rohani menuju kehidupan akhiratnya, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Tuhan semesta, bukan kepada jalan yang menuju kesenangan dunianya saja. Tuhan akan merobohkan rumah orang yang tinggi hati, tetapi tanah milik seorang janda ia lindungi. Tinggi hati adalah sifat yang tidak disukai Tuhan, karena mereka merasa dia memiliki semua dalam hidupnya karena kepintarannya, tanpa menyadari bahwa campur tangan Tuhan ada di situ. Dan sifat sombong itu akan merugikan hidupnya sendiri. Tuhan benci pada rencana yang jahat, tapi kata-kata yang baik menyenangkan hati. Pada hakikatnya, Tuhan sangat menyukai orang yang mempunyai rasa kasih dan sayang. Eh, Sifat Allah itu mempunyai Rohman Rohim, mengasihi, menyayangi seperti itu ya. Jadi Tuhan ini mempunyai sifat kasih dan sayang yang sangat tinggi. Dan Tuhan sangat membenci sifat-sifat tidak baik yang dilakukan umatnya. Dan dia menyerukan agar kita menjauhi sifat-sifat tercela tersebut. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Nafkahilah keluarga kalian dengan uang yang halal agar keluarga kalian senantiasa terjaga dari hal buruk, agar dalam hidup berumah tangga selalu damai dan penuh cinta kasih. Orang baik mempertimbangkan kata-katanya, orang jahat mengucapkan hal-hal kecil. Orang baik akan selalu menjaga lisan maupun perbuatannya agar orang-orang di sekitarnya tidak tersakiti oleh ucapannya, sedang orang jahat tidak akan peduli dengan semua itu. Tuhan mendengarkan apabila orang baik berdoa, tetapi ia tidak mengindahkan orang yang durhaka. Maksudnya, baik dari sisi perilaku dan sikap, maka doa akan didengar Tuhan tanpa ada penghalang baginya. Namun Tuhan tidak akan mengindahkan orang yang durhaka kepadanya, menyekutukan dia. Wajah gembira meriangkan hati, berita yang baik menyegarkan jiwa. Saat hati kita gembira, seluruh tubuh juga akan merespon dengan baik, memancarkan aura yang positif, sehingga aura itu akan bisa dirasakan orang sekitar kita kalau kita sedang merasakan bahagia. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan merasakan bahagia seperti yang kita rasakan. Orang yang mengindahkan teguran tergolong orang bijaksana. Orang bijaksana saat mendapat kritikan akan senantiasa menerima masukan orang lain sebagai koreksi untuk menjadikan lebih baik lagi. Orang yang tidak mau dinasehati tidak menghargai diri sendiri. Orang yang mau menerima teguran menjadi berbudi. Orang yang tidak mau dinasehati ini seperti orang yang bebal tadi ya, dan cenderung menuruti apa yang menurutnya baik, padahal belum tentu itu baik untuk dirinya. Berbeda dengan orang yang rendah hati, akan menghargai dan menghormati masukan-masukan orang lain untuk dijadikan koreksi atau introspeksi. Takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik, kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya,
Tuhan ini ada di mana-mana. Maka jika kita meyakini ini, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan sudah pasti akan lebih berhati-hati agar terjaga hati dan akal kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mungkin itu buku bijak yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mungkin saya sambung dengan doa ya, Bunda ini. Baik, silakan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang beragama lain. Sebelum kita menutup acara Zoom pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan rutin yang kita laksanakan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang Muslim bisa mengawali dengan membaca Al-Fatihah bersamaan dengan saya nanti. Untuk Bapak Ibu yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ila hadzarina Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan kami hadir di sini. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan pada sore hari ini. Terima kasih ya Allah atas petunjuk-Mu, sehingga kami dapat menemukan harapan, kesejahteraan untuk masa depan keluarga kami, yang lebih baik melalui komunitas belanja dari PT KLPI. Kami mohonkan kepadamu ya Allah, untuk selalu melimpahkan berkah dan perlindungan pada pemilik, pemimpin, dan para pelaksana PT KLPI, agar beliau-beliau dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, dan amanah. Kami juga berdoa bagi Pak Basri, selaku Direktur dari PT KLPI, Bapak Darmawan, selaku Wakil Direktur, para Kani, Ketua HK maupun calon HK, dan semua member PT KLPI, agar senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam melayani, membina member di seluruh Indonesia dengan baik. Berikan berkah, tuntunan, dan perlindungan-Mu ya Allah pada kami semua yang saat ini sama-sama berjuang untuk masa depan keluarga kami agar lebih sejahtera. Semoga jalan yang kami yakini sejalan dengan rencana indah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan sore hari ini, kiranya Engkau selalu melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, supaya terjalin dengan baik dan ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan minta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Bunda Eni. Terima kasih. Monggo Bunda Eni. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Yanti. Masya Allah, selalu ada kebaikan-kebaikan ya. Terima kasih Mbak Yanti yang sudah menyampaikan dengan begitu jelas dan gamblang yang bisa kita terapkan kepada diri kita masing-masing. Yang tidak Ibu tekankan waktu untuk menyampaikannya berapa lama, tapi subhanallah bisa sesuai. Waktunya masih leluasa, sudah disampaikan dengan baik dan sempurna dengan doa yang sudah disampaikan juga. Untuk itu, Bunda Eni yang menggantikan Panandang untuk sementara ini. Terima kasih ya Mbak atas Sama-sama, kesediaannya untuk Bunda. sama-sama berbagi dengan kita. Semoga ada bermanfaat khususnya untuk diri kita dan untuk semua yang hadir di Zoom sore hari ini. Untuk Amin. itu, Bapak Ibu,
Karena waktu masih cukup dan Panandang mungkin sudah ada masuk lagi di dalam sini. Saya serahkan kembali kepada Panandang. Terima kasih Panandang. Monggo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Eni yang telah membawakan, memandu dalam pelaksanaan Jumhaka di sore hari ini. Terutama terima kasih juga untuk Mbak Indra ya, Indra Febrianti yang telah menyampaikan pembacaan Sama-sama. buku bijak dengan luar biasa. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari apa-apa yang telah dibacakan. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, maka eh, adem ya kalau kita mendengar apa yang tadi dibacakan oleh Bu Indra. Kemudian di sana banyak sekali petuah-petuah yang menjadikan pegangan untuk kita semua. Sifat ramah gitu ya. Kemudian kita selalu menghindarkan dari apa kemalasan, karena orang-orang malas itu selalu mengalami kesukaran katanya tadi ya akan disampaikan. Sedangkan orang jujur tidak menemui kesulitan. Nah, di situ. Kemudian kita sebagai para anak-anaknya dari orang tua, anak yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya, anak yang bodoh tidak menghargai ibunya. Nah, ini diaplikasikan dengan apa yang ada di dalam KLPI dengan buku bijaknya. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena tadi juga Bunda Indah menyampaikan bahwa kalau rencana gagal tidak terjadi disertai pertimbangan katanya. Jadi rencana gagal itu jika tidak disertai pertimbangan. Sedangkan rencana berhasil jika banyak yang memberi nasihat. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini banyak sekali nasihat-nasihat dan pelajaran sehingga kita akan menjadikan rencana apa yang menjadi goal kita ini berhasil gitu ya Bapak Ibu sekalian. Amin ya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, waktu masih ada untuk kita bisa berdiskusi di kolom Zoom HK pada sore hari ini. Masih ada 20 menit ke depan untuk kita bersama-sama berdiskusi. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang hadir dipersilahkan untuk eh, yang akan memberikan komentar atau memberikan tanggapan atau memberikan penjabaran kembali penambahan-penambahan dari yang telah disampaikan oleh Ibu Indra Febriati. Kami persilahkan Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah ya banyak yang hadir dari bapak-bapak dan ibu di tengah-tengah kesibukannya masing-masing ya di sore hari menjelang malam, tetapi masih bisa hadir. Mangga Bapak Ibu silahkan. Ada siapa saja? Pak Nandang, Pak Nandang. Oh iya, mangga Pak Sunoto, silakan Pak Sun. Iya, Bisnisku ibadahku. alhamdulillah. Ya, Selalu semangat ya Pak Nandang. baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akan memberikan pengalaman, pengalaman yang positif. Ya, di sini di bisnis ini memang belum ada yang menyamai di seluruh dunia bahkan ya. Jadi di sini memang tidak ada istilah upland, downland maupun Crossland. istilahnya itu crossland Ya. atau tusuk sate. adanya adanya sukses Bersama. bergotong royong. Ya, Eh, bergotong royong. Nah, ini untuk Bapak Ibu makanya kita harus paham. Nah, dari kepahaman ini semakin kita paham, insya Allah, Bismillah, dengan niat insun, bisnisku, ibadahku, kita akan aman dunia akhirat. Kenapa iya. aman dunia akhirat? Dasarnya ada. Dunia, finansial kita lancar. Akhirat kita banyak di sini juga untuk diajak berdoa, diajak berwasilah. Nah, disinilah. Makanya Pak Sun, di sini walaupun tidak ada jaringan saya yang hadir, ya saya selama saya ada waktu, bahkan kalau nggak ada waktu ya saya usahakan ada waktu, karena saya merasa masih bodoh di sini. Saya masih
butuh ilmu pengalaman baik dari Pak Nandang atau yang lain. Jadi kita harus nempel dalam arti kata tanda petik ya. Hati-hati nempelnya dengan leader-leader yang punya bisnis banyak atau yang bermain bisnis di luar sana. Jadi kita nempelnya harus dengan orang-orang yang sudah fokus, orang-orang yang sudah cinta dengan KLPI, cinta segalanya ya. Jadi Pak Sun hanya memberikan pengalaman. Jadi kita harus hati-hati dalam menempel. Yang jelas kalau kita menempel Allah atau Tuhan, Dewa Sang Pencipta, itu sifatnya orang yang adil. Pemimpin yang adil. Maaf, bukan orang ya, pemimpin yang adil. Atau Maha Pencipta yang adil. Sama di sini, kita kalau udah ditata rapi, disusun rapi, tidak pandang bulu. Siapa yang lebih dulu, itulah orang yang akan keluar untuk pensiun. Nah, ini yang sangat-sangat perlu kita waspadai dan kita bedakan. Bukan arti sudah yes itu sudah aman, memang sudah aman. Tetapi untuk keluar pensiun itu tetap dibutuhkan orang-orang yang punya tim solid. Jadi itu sampai detik ini Pak Sun sendiri untuk mempelajari antara yes dengan tim sukses atau percepatan pensiun itu Pak Sun sendiri juga masih pusing, dalam arti pusing karena Pak Sun sendiri belum bisa membuktikan. Begitu Pak Nandang, salam bisnisku ibadahku bersama KLPI. Yes. Makasih Pak Nandang waktu. Terima kasih Pak Sun ya dengan motonya yang selalu buat kita ya, bisnisku ibadahku bersama KLPI. Yes, nah alhamdulillah. Betul Bapak Sun apa yang disampaikan bahwa nempel kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita sekalian pasti ya itu. Dan kita juga harus nempel kepada leader kita yang fokus terutama ya. Fokus. Nah, karena dengan fokus, arti fokus itu kan menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu dari mencapai tujuan kita ya. Itu yang dikatakan fokus. Jadi kalau kita menuju suatu titik, ya, maka untuk mencapai titik itu pasti ada godaan-godaan di sisi sampingnya. Nah, bagaimana caranya kita menghindarkan godaan-godaan yang ada di samping kita, depan kita untuk menuju suatu titik tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sunoto yang selalu mensupport kita juga. Untuk itu Bapak Ibu silahkan nanti ya yang para orang tua diajak anak-anaknya di sini untuk sama-sama kalau ada waktu sekiranya sudah selesai dari kegiatannya aktivitas di siang hari, boleh di sore hari juga untuk menyempatkan diri. Kalau di pagi hari sudah hadir itu tidak apa-apa juga ya kalau mau hadir di sore hari ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Sunoto. Baik, selanjutnya ada ini ada pemberitahuan apa? Meeting will 10 menit ya, 10 menit lagi ya berarti. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan siapa lagi yang ada yang akan memberikan tanggapannya atau memberikan masukan atau berbagi dengan kita ya, sharing pengalaman untuk disampaikan di kesempatan Jumat sore ini. Ada dari siapa? Atau saya baca chat dulu satu nih. Dari siapa? Anak Bunda Eni, Alhamdulillah hadir. Ya, siapa Bun? Pak Narno. Hadir Pak, Bu Haji Iip, Pak Oh, Pak Narno, JE, Pak Sohib ya. Calon Haka, Hotamal Hajmi, Pak Sohib, Pak Nengah, Pak Dede Mulyana, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti keluarga Bunda Eni nih yang Alhamdulillah. Terima kasih buat untuk selalu mensupport kita semua ya. Terima kasih juga untuk para anak-anaknya dari Bunda, anak dan cucunya pastinya di sini yang hadir di Jumhaka sore hari ini.
Baik, Bapak Ibu, coba saya akan berkenalan dengan beberapa orang. Mungkin ada yang baru hadir di sini. Boleh kita coba ya, saya besarkan. Nah, di sini ada Ibu Dede. Saya sudah kenal nih, Ibu Dede dari Majalengka ya. Pak Anak-anak saya Hadir. juga pada hadir, Pak. Ada Bu Ada hadir Titin, juga. Pak Muhammad Lukman, ada Pak Asep. Asep, Ada. Alhamdulillah. Oke, Yang oke. duanya lagi suka pagi, Pak. Ya, 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 oke. Terima kasih Bu Dede. Majalengka ya, Bu Dede. Ya, ya Alhamdulillah. Pak. Di Nah, Kijing Majalengka Cikijing hadir. Majalengka hadir. Sukron, alhamdulillah ya. Ada Bu Majalengka. Di Ciamis hadir, Pak. Ciamis, Ibu Titin ya. Ya, Ya, anak Alhamdulillah. dari Ciamis tuh. Oke, terima Eh, kasih Ibu Titin. Ada Bu Pak Momon Wiwi, kok nggak keluar, Pak Momon? Pak Momon ya. Tadi ya pagi Pak Momon tadi saya lihat. Bu Wiwi, kini Gresik ya. oh, Bu Ratna, hadir. kemudian Ya Pak Pak Ahmad hadir. Yusno. Bu Wiwi, betul ya? Gresik kan? Lirik Ya, Mojokerto, Surabaya. Surabaya ya. Gresik ya. Ya, ya, oke. Ini Pak Kalimantan Barat itu Pak Akem nih. Saya belum. Oh kemarin udah ya, udah berkenalan juga Pak Akem. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Esti Harini. Ini Ibu Esti dari mana ya? Esti Harini. Ini yang Pasti atau dari dari Madiun. Madiun. Oke, Madiun Bu. Timnya itu siapa Bu? Dari timnya siapa Bu? Buju, Bu Tim, Juju. tim saya Pak. Oh Bu Wiwi. Oke. Nggih, Ya, terima Bunda kasih. Eni juga, Udah ini ya. Pak Tio. amin. Eh, Iya, Jam. Bunda sering ke eh, Madiun kok, ke Caruban, Gang Songo. iya, iya, iya. Pak Taman Azmi, kalau Bu Indra mah itu Surabaya kan Bu ya? Surabaya Surabaya, ya? Pak. Ya, Surabaya dari ya. timnya Alhamdulillah. Belinda. Ya, Alhamdulillah. Bu Surabaya. Linda, oh ini Bunda Linda ada di Bu Linda ya. Surabaya juga kan? iya, benar Pak. Ada Belinda. Betul ya. Iya. Iya, Bunda beliau mau selalu berkomentar hadir, Bu? Pak Nandang. Bunda Linda mau berkomentar untuk Jum HK sore ini? Mangga. Ini Pak, maaf, saya mau nyapa dulu Ibu Umamah. Sebetulnya Ibu Umamah itu anak saya, tapi di Oh iya. HK-nya saya di Pak Teddy, Pak, karena lumayan jauh itu. Oh iya ya. Pak Teddy Ibu mah bukan Umamah, Cirebon. Cirebon kan? ya. Ya, Oh Ibu iya. Umamah, Ibu Umamah kan dari Lengkong tuh. Tadinya Iya, itu iya. anak saya dari Raja Galuh tuh dari Bu Ani, tapi Bu Aninya sakit, nggak aktif. Makanya saya titipkan di di Pak Teddy ya Bu ya, maaf ya. Oh iya, ya nggak Sama-sama ya. sama-sama ya. Yang Bu semangat Mamah, ya Bu ya. Bu Mamah dah rajin hadir juga Bu Mamah ya. Iya, saya tuh bangga Biasanya lihat Bu Mama selalu hadir. biasanya sambil di tokonya ya, di warungnya Bu ya, Iya, sambil selalu. melayani. Oke, terima kasih ya untuk Bu Dede, Bu Mamah, Ya, Majalengka, Cirebon. Nah, karena ini satu jalur ya, Majalengka, Cirebon. ya. Kemudian juga ada dari oh ini Pak Yayat, alhamdulillah kesemuan kita Pak Yayat Tasik, Kumadamang Pak Yayat. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini Bunda Ayahnya, Cucu ya, Demak. tausiahnya Pak Nandang dari Pak Yayat, tausiahnya. Tahu sias kannya Pak Yayat masih ada waktu, boleh Pak? Mungkin senggang untuk bisa memberikan buat kita semuanya Pak. Coba, Pak Nandang. mangga Pak Yayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Nandang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat sore. Sore Salam juga. Selamat sore. sukses. Assalamualaikum, Semoga Pak. semuanya sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Nandang sedikit saja tadi saya menyimak barangkali sudah begitu luar biasa dari pembaca dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali
sedikit saja Pak Nandang tadi menyinggung mungkin untuk saya ya. Di sini dikatakan ada orang bijak. Ini kunci juga. Orang bijak itu bisa memperbaiki diri melalui proses belajar. Belajar sudah barang tentu bisa lewat orang lain, juga belajar kepada diri sendiri dari sebuah perilaku yang dilaksanakan. Dari semua ini akan ada 3 kata yang harus kita pegang, yang saya sendiri merasakan. Mungkin rekan-rekan merasakan juga, tapi ini kita saling menguatkan, di mana kata itu yaitu kata komitmen. Seringkali kita kalau tidak punya komitmen yang kuat, itu kita bisa tergoda dengan sebuah kondisi di lapangan. Komitmen sendiri sebetulnya sudah diikrarkan, sudah ditekadkan saat kita masuk, bahwa kita punya sebuah tekad niat untuk bergabung di KLPI dengan segala konsekuensinya. Nah, sudah barang tentu kalau sudah tekad niat ini, kita pelihara kata komitmen ini. Nah, yang kedua itu adalah istilah konsisten yang sering kita sebut dalam buku bijak. Komitmen, konsisten. Konsisten ini, nah ini barangkali action di perjalanan dalam promosi, publikasi, sering kita menemukan yang kadang-kadang konsisten ini bisa luluh karena mungkin kita menghadapi sebuah hal yang dihadapi di lapangan. Kita publikasi, promosi terus, tapi ternyata closing tidak ada misalnya. Nah, di sini barangkali kita harus selalu menyadari dan kembalikan kepada niat kita komitmen. Nah, maka dari konsisten yang kita jalankan, walaupun mau apa istilahnya ada yang closing atau tidak, apalagi tidak gitu. Itu yang saya maksud itu, kalau yang closing pasti gitu kan. Kalau itu tidak jadi masalah. Yang harus dijaga adalah program rutin di mana konsistensi ini bisa berkurang akibat tidak ada yang closing gitu. Bisa saja 1 hari 1 ada yang masuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nah, tentu di sini perlu kata yang ketiga yaitu persisten gitu bahasanya. Bertahan gitu. Oleh karenanya bahasa komitmen, istilah komitmen, konsisten dan persisten itu mohon dipegang sehingga kita tidak luluh dengan sebuah kenyataan di lapangan yang tidak sesuai dengan sebuah harapan. Kalau itu dipegang, insya Allah kita akan apa istilahnya akan Allah takdirkan sebagaimana yang kita harapkan. Itu saja Pak Nandang, sedikit barangkali ini hanya menguatkan untuk diri saya. Mudah-mudahan manfaat. Yang lainnya silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yayat. Alhamdulillah ya. 3 kata Bapak Ibu sekalian yang di buku bijak juga sering kita bacakan di awal ya. Ada kata komitmen, konsisten, dan persisten. Nah, komitmen dan persisten mungkin yang sering kita bacakan. Dan di mana kalau kita komitmen dan juga persisten, maka dengan bertahan. Kalau persisten itu